Marshell Widianto tengah jadi sorotan karena membeli foto dan video Dea OnlyFans. Hal tersebut menjadi perhatian dari warganet hingga teman dekatnya turut menanggapi. Salah satunya Celine Evangelista yang belakangan selalu terlihat mesra berdua dengan Marshell Widianto. Celine Evangelista turut menanggapi terkait kasus Marshell Widianto membeli konten Shure milik Dea OnlyFans. Melalui laman Instagramnya, Celine menuliskan kata-kata lucu yang diduga untuk Marshell Widianto. Dalam keterangan postingannya, Celine mengaku kesal lantaran Marshell membeli konten Shure milik Dea OnlyFans. Mantan istri Stefan William ini berkelakar, dirinya bersedia memberikan foto-foto lucunya secara gratis. Lagi bete ama Ayang. Kenapa gak minta foto aku aja sih? Kan aku banyak stok bisa kasih gratis. Tulis Celine Evangelista, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Supaya tidak ambigu, Celine meluruskan perkataannya soal foto yang akan dikasih ya secara gratis. Banyak stok foto unyu-unyu aku main kelereng maksudnya yang, ungkap Celine. Lebih lanjut, Celine pun meminta netizen untuk menandai akun Instagram Marshell Widianto. Tolong tag in Ayang aku dong Gus, tandasnya. Postingan Celine ini langsung menuai reaksi lucu dari netizen hingga rekan artis. Banyak dari mereka juga membantu Celine mention akun Instagram Marshell. Tak hanya itu, postingan Celine juga langsung dikomentari oleh Marshell. Cantik keknya aku, puji Marshell di kolom komentar. Diketahui Celine Evangelista dan Marshell Widianto memang cukup dekat karena keduanya terlibat dalam satu program televisi. Apalagi Celine dan Marshell sering bercanda seolah-olah keduanya menjalin hubungan asmara. Diberitakan sebelumnya, polisi mengungkap bahwa sosok M yang membeli 76 konten porno Dea OnlyFans adalah Marshell Widianto. Marshell pun telah memenuhi panggilan polisi terkait kasus Dea tersebut hari ini di Polda Metro Jaya, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Gua iba sama dia, Marshell Widianto ungkap alasan lain borong video Shure Dea OnlyFans. Komika Marshell Widianto mengisahkan perkenalannya dengan Dea OnlyFans seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Dia mengatakan mulai berkenal dengan Dea setelah syuting podcast bersama. Lalu Marshell Widianto sempat melihat di Twitter perihal masalah yang menimpa Dea hingga mendapat banyak hujatan dari warganet. Penasaran dan ingin mengamati, observasi Dea sebagai materi stand up, maka Marshell Widianto pun mencari nomor telepon Dea. Akhirnya, Marshell Widianto dapat berkomunikasi dengan Dea. Gua kenal Dea itu setelah podcast, gua lihat dulu tuh di Twitter, karena gua main Twitter kan, di Twitter itu dia sempat ada masalah, ya mungkin kaget lah ya dengan sosmed, akhirnya dia banyak banget yang hujat waktu itu. Sebagai orang yang penasaran, gua pengen observasi untuk materi stand up gua. Akhirnya dapat nomor telepon dia, dapatlah nomor teleponnya terus aku WhatsApp dia. Sampai akhirnya kita cerita-cerita, kata Marshell dilansir tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Marshell menuturkan sebagai teman baru Dea, dia pun memberikan waktunya untuk mendengarkan cerita Dea. Bahkan Marshell Widianto menyebut ketika itu Dea sedang dalam kondisi lemah hingga sempat mengakhiri hidupnya. Sebagai teman yang baru gua memberikan waktu gua buat mendengarkan, karena sejujurnya waktu itu dia emang lemah banget. Sebagai teman yang baru gua pengen menyemangati aja. Bahkan ada momen dia pengen bunuh diri, ini ada chatnya. Kalau enggak percaya lu bisa tanya, terangnya. Barulah, Marshell Widianto menanyakan masalah OnlyFans kepada Dea. Marshell Widianto mengaku membeli konten OnlyFans milik Dea karena hanya ingin membantu Dea. Sebab, menurut Marshell, Dewa berbuat demikian, pasti alasannya ekonomi. Setelah momen itu barulah gua tanya, ini masalah OnlyFans, jadi sebenarnya lu jual konten, oh ya udah karena niat gua kan ingin membantu sebenarnya. Karena gua pengen membantu, akhirnya gua memberikan uang kepada dia, ungkap Marshell. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gua adalah ketika gua kasih ke OnlyFans nanti ada yang namanya potongan harga. Jadi akhirnya gua kasih dia langsung untuk membantu. Karena memang sejujurnya gua tahu banget, ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu otomatis itu ekonomi masalahnya, lanjutnya. Jadi apa yang bisa gua bantu ya udah ekonomi? Jadi kenapa lu tanya kenapa akhirnya beli ya karena gua penasaran juga, kita tuker konten, kalau gua kasih uang doang takutnya dia tersinggung, ya udah kasih konten, dia kasih gua konten, gua kasih dia uang.
sambung Marcel. Lebih lanjut Marcel melanjutkan hanya membeli konten OnlyFans Dea karena merasa iba dan murni ingin membantu. Karena Marcel mengaku dapat merasakan apa yang Dea alami, ketika kesulitan ekonomi. Gua memang niatnya membantu, karena gua iba sama dia. Karena gua merasakan apa yang dirasakan sama dia ketika ekonomi sudah tidak ada dan semuanya bisa dibilang tidak mendukung, imbuhnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.